Selamat siang semuanya, salam sehat dan salam budi luhur. Hari ini kita masuk pada pertemuan kelima mata kuliah konsep basis data. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang Entity Relationship Model atau yang disingkat dengan IRD ya, atau model hubungan entitas. Nah, pada Entity Relationship Model ya atau IRD itu ada jenis-jenis key ya, key atau kunci. Yang pertama ada primary key. Nah, primary key di sini ya adalah field yang mengidentifikasi sebuah record dalam file. Sifatnya unik. Nah, inilah yang disebut dengan primary key. Jadi, dia yang akan mengidentifikasi sebuah record. Kemudian sifatnya unik. Contohnya seperti tabel mahasiswa di sini. Ada atribut name, nama, dan umur. Dari ketiga atribut ini, yang menjadi primary key adalah name. Kenapa? Karena name di sini adalah unik. Ya. NIM setiap mahasiswa pasti berbeda-beda, tidak ada yang sama. Makanya dikatakan dia primary key atau unique. Sedangkan kalau nama, itu pasti ada nama mahasiswa yang sama. Nah, jadi nama tidak bisa menjadi primary key karena tidak bersifat unique. Begitu juga dengan umur. Umur setiap mahasiswa bisa saja sama. Karena sama, dia tidak bisa menjadi primary key karena tidak bersifat unik. Kalau NIM ya semua sudah ada urutan penomorannya. Contoh urutannya, misalnya di awal seperti ini 03, berarti angkatan 2003. Kemudian ada 2 digit berikutnya ada 11 atau 22. Kalau 11 menandakan dia jurusan teknik informatika. Kalau 22 menandakan dia jurusan atau prodi sistem informasi. Kemudian 500 atau 5.000 itu artinya strata 1 atau S1. Kemudian 3 digit yang belakang 213 atau 212 ini adalah nomor urut dari dia daftar ulang. Jadi kalau dia 213 dia adalah mahasiswa yang mendaftar di nomor urut 213 pada saat pendaftaran ulang. Jadi primary key ini pasti berbeda-beda untuk record-nya ya, karena unik tidak boleh sama. Selanjutnya berikutnya ada namanya kandidat key ya atau key. Nah, kandidat key di sini ya adalah field-field yang bisa dipilih atau dipakai menjadi primary key. Nah, jadi kandidat key di sini ya, contohnya seperti ini, ada tabel, ada atribut name, nama, nomor kwitansi, dan jumlah. Nah, yang bisa menjadi primary key adalah name dan nomor kwitansi. Kenapa name? Tadi sudah dijelaskan bahwa name adalah primary key karena unik. Nomor kwitansi sama, ya, dia unik juga, bisa jadi primary key, ya. Ini KW strip 001, KW strip 002. Nah, pasti berbeda nomor kwitansinya, tidak mungkin ada nomor kwitansi yang sama. Nah, jadi nomor kwitansi masuk menjadi primary key, unik. Nah, kalau seandainya NIM dan nomor kwitansi ini dalam tabel yang sama, satu tabel yang sama, maka keduanya disebut kandidat K. Kenapa kandidat K? Karena mereka berdua bisa dipilih atau dipakai menjadi primary key. Jadi untuk tabel ini bisa jadi name jadi primary key-nya, bisa nomor kwitansi jadi primary key-nya. Jadi kandidat K ini harus ada primary key-nya lebih dari satu. Kalau hanya satu, berarti itu langsung terpilih jadi primary key. Kalau dua seperti ini, dua-duanya bisa menjadi primary key, maka kedua atribut ini bisa disebut jadi kandidat K. Nah, jadi name adalah kandidat K, nomor kwitansi adalah kandidat K. Kalau belum ditentukan primary key-nya yang mana. Jadi keduanya disebut kandidat K karena bisa dipilih atau dipakai menjadi primary key. Itulah penjelasan tentang kandidat K. Ya. Selanjutnya ada namanya alternate key. Nah,
Alternate key itu adalah kandidat key yang tidak terpilih menjadi primary key. Jadi kalau tadi kandidat key ada dua, ya, NIM dan nomor kwitansi. Kalau NIM terpilih menjadi primary key, maka NIM jadi primary key. Sedangkan nomor kwitansi kalau dia tidak terpilih menjadi primary key, maka dia disebut alternate key. Ya, jadi alternatif key lah, seperti itu. Jadi, oh ini kunci alternatifnya. Nah, karena dia tidak terpilih menjadi primary key. Kalau awalnya ada NIM, ada nomor kwitansi belum dipilih, keduanya menjadi kandidat key, ya, kandidat key yang ini. Tadi NIM, nomor kwitansi belum dipilih yang mana primary key-nya, jadi keduanya adalah kandidat key. Tetapi kalau seandainya NIM-nya sudah dipilih seperti yang di awal, NIM menjadi primary key, maka kandidat key tadi itu salah satu key-nya yaitu nomor kwitansi menjadi alternate key karena NIM sudah menjadi primary key. Maka nomor kwitansi yang awalnya kandidat key ya atau kunci kandidat ya menjadi alternate key atau kunci alternatif. Nah, inilah yang contoh dari alternate key atau kunci alternatif. Selanjutnya ada yang namanya composite key. Primary key yang dibentuk dari beberapa atribut. Jadi untuk composite key ini dia terbentuk kalau seandainya primary key-nya terbentuk dari beberapa atribut. Jadi ada gabungan beberapa atribut dari primary key-nya. Nah, untuk jadi composite key. Contohnya, di sini ada relasi ya. Relasi yang mempunyai atribut. Ada hari, ruang, mata kuliah. Sebenarnya hari, ruang, dan mata kuliah ini tidak unik ya. Karena hari bisa aja sama harinya. Ruang bisa aja sama, mata kuliah bisa aja sama. Ya, berapa SKS-nya. Tetapi karena dia awalnya atribut yang ada di dalam suatu relasi, kemudian digabungkan menjadi satu, maka relasi ini kan harus punya composite key. Maka hari, ruang, dan mata kuliah digabung menjadi satu, jadilah disebut composite key. Jadi ketiga ini adalah primary key yang dibentuk dari beberapa atribut. Jadi atributnya digabung menjadi satu, disebut menjadi composite key. Selanjutnya ada namanya foreign key. Foreign key adalah field yang bukan key, tetapi adalah key pada file lain. Nah, maksudnya ya field di sini sama seperti atribut. Jadi dia yang bukan key ya. Jadi dia bukan primary key, tetapi dia adalah primary key pada file ini pada field ya, pada field atau atribut yang lain. Nah, contoh di sini ada tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah dan tabel mata kuliah ya. Nah, di sini ada tabel mata kuliah, ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan kode dosen. Selanjutnya di bawahnya ada tabel kode dosen dan nama. Jadi ada tabel dosen dengan atribut kode dosen dan nama. Nah, kita lihat di tabel mata kuliah ya yang menjadi primary key adalah kode mata kuliah. Maka kode mata kuliah menjadi primary key untuk tabel mata kuliah. Sedangkan di sini ada kode dosen. Kode dosen di sini ya, ini bisa jadi kandidat key ya. Kalau seandainya dia gabung kode mata kuliah dan kode dosennya, kalau seandainya belum dipilih yang mana primary key jadi kandidat key. Kalau kode mata kuliah sudah terpilih menjadi primary key, maka kode dosen menjadi alternate key. Tetapi ya di sini ya ada satu tabel dosen. Nah, ada satu tabel dosen lagi, kode dosen dan nama dosen untuk atributnya. Atribut kode dosen ini menjadi primary key di tabel dosen. Nah, maka karena kode dosen di tabel dosen sudah menjadi primary key, kemudian atribut atau field kode dosen masuk ke tabel mata kuliah, maka atribut kode dosen di sini di tabel mata kuliah menjadi foreign key ya. Jadi dia menjadi foreign key karena dia ini
Di tabel dosen, kode dosennya menjadi primary key. Sedangkan di tabel mata kuliah, atribut kode dosennya menjadi foreign key. Nah, inilah contoh yang disebut dengan foreign key. Nanti kalian akan banyak ketemu ya studi kasus untuk tabel seperti ini ya. Mana yang disebut primary key, mana yang foreign key. Kalau nanti ada studi kasus soalnya. Kemudian ini nanti pada saat tugas akhir atau skripsi, ini pasti akan digunakan kalau kalian membuat yang namanya IRD. Jadi harus paham apa aja sih key-key yang ada di IRD. Ya, salah satunya foreign key yang saya jelaskan ini. Selanjutnya, berikutnya ada namanya secondary key. Secondary key adalah field yang mengidentifikasi sebuah record dalam file. Jadi, dia ini fungsinya untuk mengidentifikasi sebuah record. Kemudian tidak bersifat unique. Nah, ini berbeda dengan primary key. Kalau primary key itu bersifat unique. Kalau secondary key tidak bersifat unique. Nah, contohnya kalau di tabel masa ada atribut name, nama, umur, ya. Kalau name kita jadikan primary key, yang menjadi secondary key, ya itu adalah nama. Ya, kenapa nama? Karena secondary key ini field yang mengidentifikasi sebuah record dalam file. Jadi dia ini yang mengidentifikasi, ya, nama siapa? Nah, nama mahasiswanya. Tetapi dia tidak bersifat unik karena nama mahasiswa bisa aja sama. Yang unik atau primary key adalah name. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan tentang relasi atau relationship dan himpunan relasi atau relationship set. Relasi atau relationship adalah penjabaran hubungan keterkaitan antara individu dari kelompok entity atau entitas yang satu dengan individu dari kelompok entity atau entitas yang lainnya. Jadi ini hubungan keterkaitan ya antara individu dan kelompok, antara entitas yang satu dengan individu dari kelompok entitas yang lainnya. Jadi semuanya punya hubungan ya, hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Itulah yang disebut dengan relasi atau relationship. Biasanya relasi digambarkan dengan gambar belah ketupat. Nah, belah ketupat kemudian di tengahnya ada keterangan relasi apa. Nama relasinya. Selanjutnya, untuk relasi ada varian relasinya. Pertama, relasi tunggal atau unary relation ya. Nah, relasi tunggal itu merupakan relasi yang terjadi dari sebuah himpunan entitas ke himpunan dari sebuah himpunan entitas ke himpunan entitas yang sama. Jadi antara satu himpunan entitas dengan kemudian yang kedua relasi relation. Ini merupakan relasi yang terjadi di antara dua himpunan yang berbeda. Maksudnya, ya, ini terjadi di antara ada dua himpunan yang berbeda. Pak. Ya. Suaranya pecah-pecah, Pak. Iya, mungkin kendala jaringan ya. Yang lain suara saya bagaimana? Pecah, Pak. Suaranya, Pak. Pecah, Pak. Suaranya ya. Oke, mungkin jaringannya ya. Oke. Ini udah jelas suaranya? Sudah jelas suaranya? Sama, Pak. Belum, Pak, belum. Belum ya? Itu. Kayaknya jaringan di tempat saya ini berarti. Yang lain bagaimana suara saya? Halo? Masih pecah-pecah suaranya? Kurang jelas? Itu dapat, Pak. Sudah lumayan, Pak. Sudah lumayan ya? Lumayan. Ya. Yang lain bagaimana? Lumayan. Lumayan ya? Paham.
Lumayan, Pak. Lumayan ya. Ya, Pak. Oke, saya lanjut ya. Nanti kasih tahu aja kalau seandainya ini nggak kedengeran atau nggak jelas ya suaranya ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi pada entity relationship model ada namanya varian relasi. Varian relasi di sini terbagi menjadi 3. Pertama, relasi tunggal atau unary relation. Kedua, relasi biner atau binary relation. Ketiga, relasi multi-entitas atau n-ary relation. Pertama, untuk relasi tunggal itu merupakan relasi yang terjadi dari sebuah himpunan entitas ke himpunan entitas yang sama. Jadi entitasnya sama ya, dari himpunan entitas ke himpunan entitas yang sama. Kedua, untuk relasi biner atau binary relation itu merupakan relasi yang terjadi di antara 2 himpunan entitas yang berbeda. Jadi kalau yang tunggal itu entitasnya sama, kalau biner entitasnya berbeda. Ketiga, namanya relasi multi-entitas atau n-ary relation. Nah, ini artinya merupakan relasi dari 3 himpunan entitas atau lebih. Jadi 3 himpunan entitas atau lebih itu dinamakan multi-entitas. Selanjutnya, ini contoh relasi tunggal atau unary relation. Nah, contohnya di sini ya, ada entitas dosen, ada relasi dampingi. Nah, ini yang disebut dengan tunggal, karena hanya ada satu entitas, satu relasi. Jadi dosen dampingi. Nah, ini yang namanya relasi tunggal. Ya, satu entitas, satu relasi. Selanjutnya, contoh relasi biner atau binary relation. Penjelasan yang kedua tadi. Contohnya, di sini ada entitas pesanan, ada entitas faktur. Relasinya buat. Nah, di sini bacanya pesanan buat faktur. Atau faktur dibuat pesanan. Nah, seperti itu cara membacanya. Ini yang disebut dengan relasi biner. Biasanya kita paling sering menggunakan relasi biner ini untuk membuat tugas akhir atau skripsi. Selanjutnya, di sini ada contoh relasi multi-entitas atau n-ary relation. Ini boleh kita gunakan ya. Jadi mahasiswa pilih mata kuliah. Mahasiswa pilih dosen. Cuma ini jarang digunakan. Biasanya kalau buat tugas akhir atau skripsi paling sering menggunakan relasi biner. 2 entitas, 1 relasi. Kalau yang ini multi entitas atau n-ary relation ya, ini 3 entitas, 1 relasi. Nah, ini boleh digunakan, cuma ini tergantung studi kasusnya. Cuma memang jarang digunakan. Jadi di sini entitasnya berbeda, ada 3, tapi relasinya sama 1. Ya, jadi di sini mahasiswa pilih mata kuliah, mahasiswa pilih dosen. Selanjutnya, ini contoh diagram IR. Nah, di sini ya atribut dari entitas. Nah, jadi kemarin sudah dijelaskan ya atribut ya. Jadi atribut itu punyanya entitas seperti itu. Jadi untuk mengetahui ini entitas apa, karakteristiknya kita harus melihat atributnya. Contohnya seperti ini. Ada entitas mahasiswa, ada mata kuliah, ada relasi pilih. Nah, cara bacanya mahasiswa pilih mata kuliah atau mata kuliah dipilih mahasiswa. Kemudian di sini elemen data yang dimiliki oleh sebuah entitas. Jadi ya atribut di sini bisa juga disebutkan dengan elemen yang dimiliki oleh sebuah entitas. Elemen, atribut, field itu sama ya. Contoh di sini tabel mahasiswa, atributnya dari atribut dari tabel mahasiswa ada NIM, nomor induk mahasiswa, nama ya untuk nama mahasiswanya, alamat, kemudian tanggal lahir dan jenis kelamin mahasiswa tersebut. Selanjutnya di entitas ya,
entitas atau tabel mata kuliah itu ada atribut atau elemen atau field, yaitu kode mata kuliah, SKS, dan nama mata kuliah. Nah, inilah contoh dari diagram IR ya. Sudah ada entitas, sudah ada relasi, kemudian ada atribut ya. Dan ada hubungan relasi atau relationship-nya, karena ini sudah terhubung antara entitas mahasiswa dengan relasi pilih dan entitas mata kuliah. Selanjutnya, contoh diagram IR lagi ya. Nah, masih sama di tabel yang tadi ya. Di hubungan atau relationship yang sama tadi, mahasiswa pilih mata kuliah. Jadi, di sini di tabel mahasiswa ada atribut atau field atau elemen name, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, ini adalah elemen data yang dimiliki oleh sebuah entitas. Jadi yang punya ini adalah entitas atau tabel mahasiswa. Kemudian untuk tabel atau entitas mata kuliah, ya, di sini ada atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS. Nah, ini yang merupakan elemen data yang dimiliki oleh sebuah entitas mata kuliah. Kemudian, yang harus kalian lihat adalah atribut yang merupakan primary key. Di sini, di tabel mahasiswa, yang menjadi primary key adalah atribut name. Name digaris bawahi. Arti digaris bawahi, atribut tersebut adalah primary key. Maka, wajib digaris bawahi. Kemudian sama, di tabel mata kuliah, atribut yang menjadi primary key adalah kode mata kuliah atau yang disingkat AD-MK. Nah, inilah yang disebut dengan primary key. Jadi, cirinya kalau buat primary key biasanya ada garis bawah di bawah teksnya. Ya, bisa menggunakan cara itu untuk membedakan primary key dengan primary key yang lainnya. Selanjutnya, di sini ada beberapa contoh dari entity relationship diagram. Ya, kalau dia sudah seperti ini, sudah terisi relasinya, maka sudah disebut entity relationship diagram. Ya, yang namanya diagram hubungan entitas, ada hubungan antara entitas satu dengan entitas yang lain, ya, yang dilalui melalui relasi. Kemudian ada atribut, ada primary key dari entitas yang ada, ya. Kemudian hubungannya, nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya bagaimana hubungan tingkat kardinalitas atau cardinality hubungan antara kedua entitas. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh IRD. Pertama ada entitas mahasiswa, ada entitas mata kuliah. Nah, di sini kita harus mengisikan relasinya. Relasi, ya, seperti yang sudah pernah saya jelaskan di materi sebelumnya, biasanya relasi itu kata kerja dasar. Itulah cara kita membuat relasi. Relasi itu ya kita sendiri yang menentukan. Nah, contoh di sini, ya. Entitas mahasiswa, entitas mata kuliah. Bisa aja mahasiswa pilih mata kuliah, maka relasinya pilih. Atau mahasiswa ambil mata kuliah, berarti relasinya ambil. Nah, seperti itu. Pilih, ambil itu adalah kata dasar, kata kerja dasar. Nah, relasi itu semuanya kata kerja dasar. Kalau entitas itu kata benda. Ya, bisa orang, bisa tempat, nah, bisa jabatan dan lain-lain. Kemudian di sini berikutnya ada entitas pelanggan, ada entitas barang. Relasinya apa? Bisa aja pelanggan beli barang. Ya, jadi relasinya beli. Beli adalah kata kerja dasar. Ya, bisa. Jadi pelanggan beli barang. Kemudian berikutnya ada entitas nasabah, ada entitas rekening. Nah, apa relasinya? Bisa aja nasabah buka rekening. Buka adalah kata kerja dasar. Jadi nasabah buka rekening. Nah, selanjutnya ada entitas anggota dan buku. Relasinya apa? Bisa saja punya, anggota punya buku. Nah, jadi di sini
relasinya punya. Kemudian yang terakhir ada entitas pegawai dan entitas pinjaman. Terus relasinya apa? Saja pegawai bayar pinjaman. Nah, atau pegawai ambil pinjaman. Jadi kata ambil sama bayar ya itu adalah kata kerja dasar juga. Inilah contoh-contoh untuk pembuatan diagram IR ya atau entity relationship atau hubungan dari entitas yang satu dengan entitas yang lainnya. Baiklah, sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Salam budi luhur.